Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan belajar kaidah yang ketiga pada qiraat Imam Nafi' riwayat Warash, yaitunya mengenai mad badal, mad lin, kemudian bacaan taklil serta huruf ra tarkik. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, mad badal. Mad badal itu dibaca dalam 3 versi. Ada 1 alif, boleh 2 alif, boleh juga 3 alif. Bisa pilih salah satu. Kalau pada qiraat yang kita pakai qiraat Imam Asim riwayat Hafs, maka mad badal cukup 1 alif aja. Amanu mau'udah. Nah, jadi nggak boleh lama-lama, 2 harokat atau setara dengan 1 alif. Mad badal itu apa? Apabila ada hamzah berjumpa dengan mad. Hamzah fathah jumpa alif, atau hamzahnya pakai harokat fathah berdiri. Hamzah kasroh jumpa ya sukun, atau pakai harokat kasroh berdiri. Nah, kalau pada Quran Madinah seperti ini, kasroh berjumpa dengan ya khot sulus seperti huruf C. Kemudian ada juga di sini dhammah pada hamzah berjumpa dengan waw sukun. Nah, maka ini semuanya merupakan mad badal. Hamzah yang dipanjangkan itu mad badal. Sekarang coba kita baca qiraat Imam Nafi' riwayat Warash dengan 1 alif. Amanu itu 1 alif. Kalau 2 alif, amanu. Kalau 3 alif, amanu. Nah, jadi boleh pilih salah satu, boleh 1, 2 atau 3. Sekarang 1 alif dulu, mau'udah. Sekarang 2 alif, mau'udah. Sekarang 3 alif, mau'udah. Jadi mad badal ini berbeda dengan qiraat yang kita pakai. Di sini ada 3 versi, 1, 2 atau 3 alif. Kemudian pada lafaz tertentu wajib 1 alif, tidak boleh dilebihkan, sama dengan bacaan kita pada qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Itu yang pertama, kalau ada huruf hamzah, itu mad badal ini didahului huruf sukun, maka tidak boleh 2 atau 3 alif, 1 alif saja, sama dengan yang kita baca. Seperti kata Quran, ini mad badal ada didahului huruf sukun, huruf ra, maka a ini 1 alif aja, tidak boleh ada pilihan 2 atau 3 karena didahului sukun. Qur'ana. Kemudian lafaz non Arab, nah itu lafaz yang merupakan bukan dari suku Quraisy, seperti kata Israel, maka i ini cukup 1 alif aja, tidak boleh lebih. Israila. Kenapa tidak boleh 2 atau 3 alif? Karena lafaz non Arab, bukan lafaz dari Arab. Kemudian ada lafaz tu'akhidhu dan yu'akhidhu. Nah, kedua-duanya ini maka dibaca 1 alif aja. Tu'akhidhu, yu'akhidhu. Berikutnya mengenai madlin. Madlin atau sifat lin itu dipanjangkan 2 alif atau 3 alif. Boleh pilih salah satu. Pada Quran yang kita pakai, madlin itu fathah jumpa waw sukun, fathah jumpa ya sukun, berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Misalkan Quraisyin menjadi Quraish, itu madlin. Tapi dalam pengertian qiraat Imam Nafi' riwayat Warash, setiap sifat lin yang fathah jumpa waw sukun, fathah jumpa ya sukun, setiap di depannya ada hamzah, maka itu dikatakan madlin. Nah, bukan hanya ketika berhenti saja. Setiap ada sifat lin ini berjumpa dengan hamzah, itu merupakan madlin. Maka dipanjangkan 2 atau 3 alif. Nah, kalau kita nih sini nggak panjang, kalau Quran yang kita pakai syai'an sau'ah, nah kita nggak panjang, tapi qiraat Imam Nafi' riwayat Warash mereka mengatakan ini merupakan madlin. Nah, dibaca panjang, panjang pun 2 atau 3 alif. Kita baca 2 alif dulu, syai'a. Sekarang 3 alif, syai'a. Kemudian ini 2 alif, sau'ah. Sekarang 3 alif, sau'ah. Jadi boleh dipilih 2 atau 3 alif. Berikutnya kita lihat mengenai taklil atau imala sughra. Taklil itu bunyinya e, bukan e. Kalau e itu namanya imala kubro. Nah, kalau sughra itu e. Yang pertama terjadi pada zawatul ya. Setiap huruf ya yang kosong seperti ini, tidak pakai titik, tidak pakai baris, ini merupakan zawatul ya. Maka dibaca dengan taklil. Musa menjadi Musa, se.
Itu namanya taklil. Bukan muse tapi muse, muse. Kemudian setiap ada alif di belakangnya ada ro yang kasroh. Nah, maka yang huruf sebelum alif ini, contoh huruf so di sini al-sorin, so dibaca dengan taklil. So menjadi so. Min al-sur. Nah, jadi dibaca taklil, dibaca imalah surah. So menjadi so. Kemudian tauro, ro menjadi ro. At-taurah. Kemudian setiap lafaz kafirin, ka menjadi ke. Kafirin, kafirin. Atau al-kafirin, sama juga. Al-kafirin, al-kafirin. Kemudian sahabat Al-Quran, ada bentuk huruf zawatul ya, huruf yang seperti ini, tapi dilambangkan dengan alif. Biasanya disandingkan dengan huruf H di belakangnya. Maka huruf yang berdekatan dengan alif ini, maka dibaca juga dengan taklil atau imalah surah. Contoh dahaha, ha menjadi he, he, he. Dahaha, dahaha. Itu namanya taklil atau imalah surah pada qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Berikutnya pembahasan terakhir ada namanya tarkik pada huruf ro, di mana huruf ro itu yang fathah atau yang dhamma, atau fathatain atau dhammatain. Di mana huruf ini kita tipiskan. Sebenarnya huruf ini adalah huruf tebal, tapi ketika membaca dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Warash, maka dibaca tipis. Syaratnya sebelum huruf ro fathah atau dhamma ini ada huruf sukun, atau dia didahului oleh huruf ya sukun. Nah, ini ada huruf sukun sebelum ro, ini ada huruf ya sukun. Atau didahului oleh huruf yang kasroh. Nah, maka didahului kasroh, didahului ya sukun, atau didahului oleh huruf sukun, maka huruf ro ini dibaca tipis. Khairun menjadi khairun, run, nah, dibaca tipis. Mihrabu, ro menjadi ra. Mihrabu. Sidrah menjadi sidrah, ra. Jadi dibaca ra. Ro menjadi ra, ru menjadi ru, ru. Nah, dibaca tipis. Khairan menjadi khairan, khairan, khairan. Zira'ihi menjadi zira'ihi, zira. Nah, dibaca ra. Itu namanya tipis. Tapi ada satu lafaz atau beberapa lafaz yang dikhususkan, tidak bisa dibaca dengan tipis. Contohnya karena didahului kasroh. Di sini kan rumusnya tadi kalau didahului kasroh maka ro dibaca tipis. Tapi di sini nggak laku, tetap dibaca tebal pada huruf ro. Irama menjadi irama juga. Irama, tidak boleh irama, tapi irama, tetap ro dibaca tebal. Berikutnya huruf ro yang tarki ini tidak berlaku pada lafaz non Arab. Nah, seperti lafaz Ibrahim tetap dibaca ro. Tidak boleh ibra, nah boleh ra, tapi Ibrahima atau Israila. Tidak boleh dibaca Isra, tapi ro, tetap ro, karena bukan lafaz Arab. Israila. Kemudian huruf ro ada dua dalam satu kata, seperti pada firara. Nah, ini nggak boleh dibaca firara, nggak boleh, tetap dibaca yang tertulis. Firara, midrara, tidak boleh midrara, tetap midrara. Kemudian bisyararin, nah, ini lafaz yang khusus. Walaupun di sini ada dua huruf ro, tapi di sini dibaca dengan ditipiskan. Ini kata khusus. Bisyararin, bisyararin, ra, ra menjadi ra, dibaca tipis. Nah, kalau ini nggak boleh. Kemudian yang ketiga, kalau ada huruf ro yang fathah atau dhamma didahului sukun kemudian didahului lagi oleh hamzah wasal, maka hurufnya tetap dibaca dengan tebal. Seperti kata imro'ah, tidak boleh imra, tapi imro'ah, tetap dibaca ro. Ini muru'un, tidak boleh nim ru, tapi ru, dibaca dengan tebal. Kemudian yang keempat ada huruf ro dhamma atau huruf ro fathah, di mana dia didahului oleh huruf isti'la, sabata zakhaqa. Ini huruf isti'la, maka ro tetap dibaca tebal. Tidak boleh dibaca sirata, tidak boleh, tetap sirata. Sirata atau misra, tidak boleh dibaca misra. Misra, misra, tetap dibaca ro.
Kemudian ada lafaz khusus, di mana ini boleh dibaca fathah, boleh dibaca yang tertulis, boleh juga dibaca tarkik, dibaca tipis. Seperti mana pada kata hijron, boleh hijro, boleh juga dibaca dengan tipis, tarkik. Hijra, zikro atau zikra, sihro atau sihra, sitra, boleh juga sitro. Jadi boleh ro atau dibaca ra. Itu pada qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Ini tidak berlaku pada qiraat yang kita pakai. Sekali lagi, bukan pada qiraat yang kita pakai, tapi qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Jadi sahabat Al-Quran, itulah materi kita pada video kali ini. Ada 4 pelajaran. Yang pertama berbicara mengenai mad badal. Boleh 1, 2 atau 3 alif. Kemudian ada juga mengenai mad lin. Boleh dibaca 2 atau 3 alif. Kemudian yang ketiga ada dibaca taklil, dibaca dengan bunyi e. Kemudian yang keempat ada namanya tarkik pada huruf ro, dibaca ra. Ro menjadi ra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.